Pemilihan Presiden 2024 sudah di ujung mata, dan akan terjadi sekitar 1 tahun lagi. Perang strategi sudah dilakukan oleh masing-masing kubu, walau sampai hari ini baru Anies Rashid Baswedan yang sudah pasti dicalonkan oleh gabungan Partai Nasdem, Demokrat dan PKS, dengan sudah memenuhi syarat ambang batas minimum electoral threshold 20%, sesuai Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dari melihat perkembangan terakhir, siapa yang kemungkinan besar maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 nanti? Sampai detik ini, Pak Cik baru melihat hanya 2 kemungkinan kandidat yang akan maju. Siapa mereka? Mereka adalah Anies Rashid Baswedan yang didukung Koalisi Perubahan, dan Prabowo Subianto yang kemungkinan akan didukung oleh Partai PDIP, Gerindra, PKB, P3, Golkar dan PAN. 2 kekuatan lawan tanding yang didukung masing-masing tim sukses sudah mulai mengatur strategi perang, untuk memenangkan pertandingan memperebutkan siapa yang layak menang menjadi orang nomor 1 dan 2 di negeri ini. Berikut adalah uraian Pak Cik mengenai strategi yang masing-masing kubu akan lakukan. Adalah suatu yang tidak bisa tim Prabowo pungkiri, bahwa magnet pesona Anies Baswedan luar biasa saat ini. Pesona, kecakapan, kehandalan, kepintaran, kemampuan negosiasi, pada diri Prabowo dimiliki semua pada diri Anies Baswedan, namun tidak sebaliknya. Jadi, untuk memenangkan pertarungan lawan Anies, berikut tim suksesnya yang akan lakukan. 1. Prabowo dan tim suksesnya akan mencari sosok pendamping wakil presiden yang kuat elektabilitasnya. Tujuannya adalah untuk menutupi kelemahan Prabowo, terutama dari sisi butuhnya pendukung fanatik partai. Kandidat seperti Ganjar Pranowo adalah sosok kuat untuk menemani Prabowo, di samping Hovifah Indar Parawansa yang juga menjadi magnet kuat yang tidak akan kalah dengan Ganjar Pranowo. Kedua, Prabowo dan timnya akan melakukan pendekatan intensif pada Megawati Soekarnoputri, terutama untuk mendapatkan dukungan kuat dari kader dan simpatisan PDIP di seluruh Indonesia. Apalagi bila Ganjar direstui untuk jadi wakil presidennya, maka kemungkinan besar PDIP akan all out mendukung Prabowo. Berbeda dengan 2019, dukungan emak-emak dan suara Muslim akan sangat jauh berkurang bahkan menghilang pada sosok Prabowo di 2024. Ketiga, Prabowo dan tim akan juga intensif untuk mendapatkan restu Jokowi, karena tidak bisa dipungkiri, daya tarik fans berat Jokowi adalah seluruh kader dan simpatisan PDIP juga, apalagi dengan barisan buzzernya yang ternyata sangat efektif berkampanye, ditambah orang-orang lain yang non-PDIP yang menjadi fans fanatik beliau, seperti dari kalangan keturunan asing, non-muslim, dan para oligarki yang memiliki kekuasaan, dana dan pengaruh kuat. Metode pendekatan keempat Prabowo tidak seperti yang dilakukan Anies yang sering berkunjung ke daerah-daerah saat ini, karena akan menjadi citra negatif buat Prabowo, bila ternyata kunjungan ke daerah-daerah ini tidak mendapat dukungan gegap gempita, seperti yang dialami oleh Anies Baswedan dalam setiap kunjungan ke daerah-daerah. Jadi, strategi yang dilakukan adalah pendekatan senyap ke orang-orang yang memiliki pamor dan pengaruh kuat, di mana nantinya orang-orang tersebutlah yang akan bergerak untuk memobilisasi dukungan mereka agar mendukung Prabowo Subianto. Cara kelima adalah dengan kekuatan dana yang besar, ditambah juga dukungan para taipan dan penguasa, serta Prabowo sendiri termasuk orang terkaya negeri ini, maka kekuatan dukungan dana ini akan menjadi kekuatan yang sulit dilawan oleh Anies Rashid Baswedan. Dana besar ini akan mudah memobilisasi massa untuk memilih Prabowo. Cara-cara yang akan dilakukan tidak jauh beda dengan kampanye sebelumnya, mulai dari kampanye jor-joran saat kampanye terbuka nanti, dana untuk memobilisasi massa untuk suatu kerumunan, sampai nanti apa yang disebut serangan door-to-door menjelang pencoblosan di hari H. Cara keenam, mengerahkan dengan masif kelompok orang atau tokoh-tokoh perusuh, baik individual atau berbalut kepartaian, untuk membuat suasana gaduh, agar lawan terpancing emosinya dengan kampanye hitam diiringi jargon-jargon perpecahan dan fitnah. Suasana gaduh ini sengaja akan diciptakan untuk memetakan siapa lawan dan siapa kawan, untuk menggiring opini masyarakat agar nantinya dapat memilih Prabowo. Cara terakhir adalah kuasa atas Komisi Pemilihan Umum, sistem pemilihan dan segala sesuatu terkait proses pemilihan. Tahu kan maksud Pak Cik untuk poin ini? Yah, kita sama-sama tahu terhadap kinerja KPU sebelumnya, kegaduhan soal kotak suara berbahan kardus yang digembok,
Sampai nanti urusan pengumumannya yang mungkin seperti sebelum-sebelumnya, dilakukan di subuh dini hari, saat kebanyakan orang masih tertidur. Kekuatan pasukan cyber, mungkin juga akan digunakan oleh kubu ini, dengan galangan dana kuat, dan dukungan luar negeri. Lalu apa strategi kubu Anies Baswedan untuk menghadapi kubu Prabowo? Nanti kita akan lanjutkan pada part 2 pada video selanjutnya. Jangan lewatkan ya postingan Pak Cik soal taktik ini, untuk melihat gambaran kemungkinan untuk menang, yang bisa diperoleh kubu Anies Baswedan.